Oke guys, ketemu lagi nih. Jadi ini tahap kedua. Ini saya akan isi oli berdasarkan tadi saya tuang. Ini habis ini. Sisa paling sedikit nih. Oke. Saya akan isi oli dengan menggunakan plastik seperti ini. Jadi model saya ini seperti ini kalau ngisi oli. Kemudian saya sudah kira-kira bahwa saya sering bilang ini 1 gelas aqua dikurangi dari atas ini 1 cm. Jadi ini kalau di ukuran mililiter ini 220 atau 230 mililiter ini. Oke. Sudah saya isi ini. Kemudian tinggal tarik. Oke. Masukin oli dan tekan. Jadi ini masuk ke kompresor olinya. Kemudian kalau model saya ini jangan langsung dicolokin. Jadi dibiarin aja saya ngutik-utik pekerjaan yang lain. Jadi biar oli ini turun ke bawah. Contohnya misalkan ini. Saya pegang di bagian atas. Oke. Saya akan pasang evap baru karena ini keropos ini yang bikin jadi bisa nangis. Setelah ditambal ternyata bocornya di tempat yang lain ini. Makanya ini saya baru beli evap ini. Evap baru ini Polytron. Dan caranya kapiler sudah disambung saya panjangin, kemudian saya akan las di kapiler. Jadi ngelas kapiler ini pertama harus kapiler dulu untuk pastikan las saya ini rapet atau bolong. Ini pertama las kapiler. Oke. Saya las kapiler dulu masuk ke evap ini. Dan jangan lupa itu ada kain basah di samping ujung pipa yang masuk kapiler. Jadi ini sambungan aluminium ini harus dililit kain basah. Oke. Sudah saya las. Ini untuk kapiler masuk ini ya. Ini bisa dipastikan ini kalau sudah dilas seperti ini apakah bocor atau mampet las-lasan saya. Ini langsung saya tes. Saya akan menuju ke belakang untuk ngetes bahwa ini rapet atau bocor ini las-lasan saya. Caranya seperti ini, kapiler dulu ya. Filter saya siapin sudah pasang dan tinggal pasang kapiler ini. Jadi filternya ini saya pasang, kemudian saya akan masukin kapiler dan vakum sekalian. Oke. Jadi sudah saya pasang filter, kemudian tinggal pasang kapiler vakum dan kapiler yang aslinya yang naik evap. Dan ini sambil nunggu oli ini sudah turun, jadi belum saya nyalain ini. Sudah saya las, oke. Sudah saya las. Kemudian saya colokin. Las-lasan saya ini vakumnya rapet atau masih bocor, ini bisa ketahuan ini. Jadi kalau setiap las-lasan saya selalu mengadakan tes colok karena takutnya las-lasan saya rapet, jadi ini bisa kebaca langsung ini. Jadi seperti itu. Saya sudah las dan saya akan siapin colokan ini. Saya masukin kabel yang ke PTC dulu, saya lupa ini. Tadi saya copot waktu mau nuang oli ini. Oke. Vakum sudah, kapiler sudah tersambung, sudah dilas dan ini saya colokin. Ini hidup, artinya kapiler ini sudah pasti bolong ini kapiler vakum dan tidak rapat las-lasan saya. Oke. Jadi memastikannya setiap las-lasan pasti saya hidupin. Kemudian ini yang naik ke evap. Ini juga saya akan tes. Jadi yang naik ke evap ini caranya ngetes sederhana sekali bahwa evap ini las-lasan kapiler di evap ini bolong atau rapet. Caranya tentu sederhana. Ditutup di vakum ya.
ditutup di vakum, kemudian masuk ke kapiler yang naik ke evap, kemudian keluar di pipa balik di evap. Saya akan tutup vakum ini supaya angin ini lari ke kapiler kemudian naik ke evap. Saya pastikan las-lasan saya ini rapat atau tidak rapat. Ini caranya ini. Kapiler sudah terpasang, dan tentu saja angin ini masuk ke kapiler, masuk ke evap, dan saya tes di isap ini pipa balik. Keluar sudah, berarti las-lasan saya bolong semua sampai evap. Dan saya akan lepas ini vakum. Jadi sederhana, ngelacak. Kalau ngelas ini dicolokin untuk ngelacak. Sudah saya sambung. Kalau sudah tersambung seperti ini, tentu saya akan lacak lagi nih. Pipa balik saya akan lacak lagi. Apakah ini buntu atau tidak sampai ke kompresor. Caranya sederhana sekali ini. Ini belum saya sambung ke kompresor pipa balik. Jadi kalau di evap sudah terpasang pipa balik, saya tutup lagi dan colokin, harus keluar dari pipa balik. Tandanya kapiler masuk ke evap, kemudian keluar ke pipa balik dan sampai ke bawah ini keluar angin sama dengan ini bolong semuanya, las-lasan saya tidak ada yang sumbat. Atau misalkan bocor ini ketahuan, ditekan di sini, kemudian di dalam ini bunyi atau dengan api. Jadi seperti itu langkahnya. Jadi harus melakukan seperti itu. Kalau tidak lakukan seperti ini sudah dilas semua, bingung kalau yang rapat yang mana, harus dipotong-potong lagi nih. Jadi caranya seperti itu. Oke. Sudah saya sambung ini pipa balik. Sudah saya isi oli, pipa balik sudah saya sambung, evap sudah terpasang semua. Oke. Vakum ini yang belum tertutup. Karena untuk ngelacak ini vakum keluar, oke. Tinggal satu titik las-lasan, yaitu pengisian ini. Caranya seperti itu. Saya akan las di pengisian. Setelah las pengisian pun ini harus saya lacak juga bahwa ini las-lasan saya masih bocor atau rapet ini. Jadi saya cabut dan saya akan las lagi, tinggal pengisian. Saya masukin kapiler pengisian, oke. Saya akan las ini. Jadi tinggal pengisian yang saya akan las. Usahakan benar-benar ini supaya tidak mengalami puyeng atau bingung buntu di mana. Setiap las-lasan ini harus dilacak ini. Buntunya di mana. Jadi setiap ngelas colok, ngelas colok. Ini mengetahui mana las-lasan yang buntu. Kalau misalkan baru ngelas kemudian tidak keluar, ini kan berarti sikap langsung ambil, berarti buntunya di las-lasan pertama misalkan. Jadi langsung ketahuan dari awal ini. Saya akan las pipa pengisian. Oke. Jadi ini tidak tambah bingung kalau sudah dilas semua, dihidupin ternyata rapat. Mampetnya di mana? Kan ini las-lasan sudah sampai berapa titik? Ini akhirnya kan dipotong dari mungkin dari sini, mungkin dari sono. Ini yang memperlama pekerjaan. Oke, saya las pengisian. Tetap saya akan lacak ini. Apakah las-lasan rapat, buntu atau bocor ini. Jadi kalau di pipa pengisian ini ngisap, ini kalau dicolokin ini kalau ada kebocoran las-lasan, ini pasti ini ngisap dipakai korek. Oke, kalau dicolokin juga ini nyedot ini, pengisian nyedot bahwa las-lasan saya ini tidak rapat ini. Dari awal sebenarnya ini ketahuan ini. Kalau las-lasan buntunya mana ini. Kalau cara seperti ini tentu ini sudah pasti ketemu ini. Dari awal ini sudah pasti ketemu. Saya kasih korek apakah ini nyedot. Ini tidak ada yang nyedot, berarti ini sudah pasti rapat las-lasan saya. Oke guys.
vakum, ini saya lacak juga, saya tutup pengisian, kemudian ini harus semakin habis ini angin. Jadi kalau ngalirnya banter terus, tidak mau habis, ini yakin saja ini ada kebocoran di pipa isap. Nggak tahu dari evap ataupun dari pengisian, intinya pipa isap. Ini semakin habis, tandanya ini rapet semua las-lasan saya ini. Pakai korek ketahuan kalau angin ini semakin melemah, ini ketahuan bahwa ini semakin habis. Kalau saya lepas sudah, oke, saya tinggal pasang selang freon. Jadi saya akan vakum, kemudian saya akan isi freon. Ini masih nyolok sehingga ini langsung saya pasang selang freon, kemudian ke freon dan langsung saya vakum. Oke. Saya nunggu sampai habis, baru saya tendang freon sedikit untuk ngabisin sekalian, kemudian baru saya tutup di vakum. Artinya begitu dibuka, keluar freon kalengnya, kemudian ditutup lagi. Kemudian kalau sudah melambat vakumnya, freon ini melambat, tinggal ditutup dan dilas. Jadi sebenarnya ini kalau ada masalah ini dari awal ketahuan ini. Oke, ini saya akan lacak, vakum, semakin habis, saya sambung ke freon sudah. Angin semakin habis dari vakum, pasti saya buka freon kemudian tutup kembali untuk terakhir ini. Setelah itu melemah lagi freon, kemudian saya tutup dan las vakum. Jadi caranya seperti itu. Oke, saya buka freon sedikit untuk terakhir ini, untuk ngilangin vakum ini. Sudah habis, tetap buka freon, kemudian saya tutup kembali freon. Kemudian nunggu freon ini melemah, kemudian baru tutup vakum. Setelah melemah ditutup vakum, kemudian tinggal isi. Kan sederhana sekali. Berdasarkan tadi saya lacak bahwa kapiler ini bolong sampai pipa balik. Ini meyakinkan saya menjamin tidak mampet, karena dari awal saja kapiler ini tidak buntu ini. Jadi saya meyakini seperti itu. Oke. Saya akan tutup vakum dan las ini. Saya akan las vakum. Oke, sudah saya las, biarin, suruh sedikit dingin las-lasan supaya tidak ketekan freon kemudian tidak rembes ini. Jadi nunggu dingin dulu ini sebentar. Jadi caranya seperti itu. Kalau sudah kira-kira dingin, saya buka freon. Saya buka freon. Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta ini. Jadi saya akan meyakini bahwa ini tidak mampet karena berdasarkan saya pegang pipa pres kanan kompresor ini anget. Jadi saya meyakini bahwa ini tidak mampet kalau pres ini anget. Artinya sirkulasi ini berjalan sampai di evap ini, melewati kapiler tentunya. Saya akan tes bahwa di dalam ini benar-benar tidak mampet ini. Oke, ini ada suara ini. Jadi mic ini tadi saya lupa mati nih, dimatiin. Nih. Saya meyakini bahwa ini suara kapiler berjalan freon dan yakin ini tidak mampet ini. Jadi seperti itu caranya. Belum saya baut ini.
Kalau sudah pasti ini tidak mampet dan dingin, baru saya baut. Oke. Pasti ini lancar, ini kapiler. Oke guys. Oke guys. Kemudian ini sudah ya. Sempat freon ini kurang, makanya saya ganti freon dengan freon model ini nih. Jadi saya ngetes lagi dan saya akan tutup ini pengisian. Jadi freon Clea ini tadi tinggal sedikit, makanya saya plus dengan freon ini. Saya tutup pengisian dan saya akan las lagi nih. Saya panasin pengisian, kemudian saya timpa perak, suruh turun ini. Sudah saya tutup pengisian. Oke. Sudah saya akhiri ini pengisian. Dan saya cek lagi di dalam ini. Sudah saya pasang, sudah pasti ini dingin.